Perintah larangan mudik mulai 6 hingga 17 Mei 2021 dengan menutup semua akses moda transportasi laut, darat, dan udara sudah diterapkan di Kabupaten Minahasa Selatan. Salah satunya di Pelabuhan Amurang yang biasanya melayani angkutan penumpang dan logistik antar pulau, kini ditutup sementara. Pelabuhan Amurang yang melayani pemberangkatan penumpang kini terlihat sepi. Hal ini sejalan dengan ketetapan pemerintah demi mencegah penularan COVID-19. Surat edaran larangan tersebut tertuang melalui Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah selama 6 hingga 17 Mei tahun ini. Sekarang sih kita di sini menerapkan harus masuk di pelabuhan itu harus wajib memakai masker. Tapi kalau untuk berangkat saat ini mungkin kalau untuk penumpang biasa mungkin kita belum izinkan karena kita lagi menunggu dari pimpinan kita, karena kan aturan dari pusat itu memang sudah pasti enggak. Cuma kan mungkin di daerah juga lain mungkin ada kebijakan lain atau bagaimana begitu Pak. Ya, okay. Jadi ini kita masih menunggu dari pimpinan kita untuk mungkin ada baliho begitu yang akan dipasang. Seperti diketahui di Pelabuhan Amurang ini tersisa satu kapal yang melayani pemberangkatan antar pulau beroperasi 2 kali dalam seminggu dengan jadwal pemberangkatan hari Senin dan hari Kamis. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Puluhan sopir angkutan logistik antar pulau di Pelabuhan Amurang meminta kebijakan pemerintah untuk ikut berlabuh bersama kendaraannya hingga sampai ke tempat tujuan. Seringnya terjadi kehilangan barang di dalam kendaraan dan ditanggung uang pribadi sopir adalah alasan utama para sopir bisa naik kapal. Meski pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tidak ada aktivitas moda transportasi beroperasi pada 6 hingga 17 Mei mendatang, namun sejumlah sopir angkutan logistik di Pelabuhan Penyeberangan Amurang meminta untuk ikut bersama kendaraan dan keneknya berlabuh hingga ke tempat tujuan. Akibat seringnya terjadi kehilangan barang dan itu ditanggung dengan uang pribadi sopir tanpa ganti rugi oleh pemilik barang menjadi alasan utama untuk ikut berlabuh. Saya perwakilan dari teman-teman sopir untuk khususnya penyeberangan ke Pananaru Pak. Permintaan dari kami bahwa inginnya sopir itu harus ikut dalam kendaraan setiap keberangkatan sama kenek Pak. Jadi kami sekali lagi mohon maaf, bukannya kami melanggar aturan dari ketetapan dari pemerintah, tapi kami diupayakan Pak menjaga karena banyak barang adakannya kehilangan Pak, seperti itu. Itu yang ditanggung sopir atau siapa? Iya Pak. Ya, ditanggung sopir. Kalau kehilangan semua Pak selama ini ditanggung sopir Pak. Dari hasil rapat antara Supervisi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP dengan pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 22 Sulawesi Utara, para sopir tersebut diizinkan dengan berbagai syarat yang wajib dipenuhi. Tadi minta keringanan bahwa diizinkan berangkat. Karena tadi kita di kapal itu lagi meeting sama Supervisi SDP Pak Dance. Jadi sopir minta keringanan bahwa dorang mau berangkat ikut dengan kendaraan karena alasan dorang ada membawa kendaraan logistik gitu. Minimalnya berapa orang Pak? Khusus untuk sopir saja atau ada keneknya Pak? Minimalnya di truk itu biasa dorang bawa paling sedikit 2 orang karena sopir sama kenek. Sopir sama kenek. Jadi dibolehkan Pak 2 orang seperti itu? Tapi dibolehkan, tapi dia harus ada dengan protokol. Protokol itu harus dia memiliki rapid antigen sama kata lainnya itu genos sama ini vaksinnya. Berdasarkan putusan pemerintah larangan mudik 6 hingga 17 Mei, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi memberi pengecualian pada kendaraan logistik dengan syarat tidak boleh dimanfaatkan mengangkut penumpang. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya.